Oke. Nah itu sekarang apa namanya, kita ini kan pemain, artinya itu sering berinteraksi dengan ular ya, Ular berbisa. apalagi ular berbisa. Itu untuk penanganan gigitan itu gimana ya? Penanganan pertama gigitan ular ketika terjadi gigitan ular berbisa. Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit ini untuk dijawab karena ini sebenarnya bukan ranahnya saya ini ya. Jadi untuk penanganan itu ranahnya pihak rumah sakit sebenarnya. Ini pasti Adrian harusnya yang jawab ini ya. Tapi karena tanyanya sama saya, maka akan saya jawab dengan versinya saya. Ya, meskipun ini bukan ranah saya ya. Jadi pengalaman untuk gigitan ular berbisa itu kan memang beda-beda mas. Jadi ada yang namanya insularis, itu sifat bisanya itu kan juga beda. Itu imotoksin kan pembekuan darah, otomatis cara penanganannya pun juga beda menurut versi saya ya. King cobra pun juga beda ya, karena anti bisanya juga imotoksin sama neurotoksin itu memang beda kan, seperti itu. Tapi karena ini bukan ranah saya ya, cuma kita apa ya, hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Kalau menurut medisnya sekarang untuk penanganan pertama ya dengan menggunakan imobilisasi, itu yang sudah sekarang mungkin bisa jawab di ACC sudah jawab. Iya. Apa Jadi pahami dari belajar. Bukan di koordinasi sih, malah di bidai. Oh, di mobilisasi. Ya, di bidai atau mobilisasi itu. Tapi ya saya lihat sih sebenarnya sih sama. Ketika saya kegigit, saya juga mengurangi pergerakan. Jadi mungkin bisa diterima dengan menggunakan imobilisasi ini. Nanti kalau mau tahu apa sih imobilisasi atau bidai itu, mungkin bisa browsing saja ya, di sana itu lebih jelas. Ya. Tapi intinya sih mengurangi pergerakan, cuma itu aja ya, gitu mas ya. Ya. Tapi banyak juga versi dari orang-orang dulu, ada yang bawa ke dukun ataupun gini itu banyak. Tapi itu zaman dulu, kita hidup di zaman sekarang, bukan di zaman yang dulu, seperti itu ya. Jadi kalau ada gigitan ular berbisa, apa yang harus dilakukan? Untuk langkah pertama adalah imobilisasi, karena imobilisasi itu bisa dilakukan di mana saja ya. Jadi ketika di alas kita nggak bisa menggunakan alat, nggak ada apa-apa ya, cukup dengan bisa menggunakan kayu, kita bisa imobilisasi, nanti juga bisa. Tapi kalau menurut saya sendiri sih, selain itu untuk perawatan saya setelah digigit king cobra ataupun cobra itu ya cuma apa ya, 3 unsur itu masih ya. Iya. Pahit, panas sama pedas. Pedas ya lah, ada Pahit sama asem. Iya, pahit sama asem ya. Jadi itu menurut saya itu masih gimana menurut saya? Sama itu pengalaman kita sama-sama. Karena kita itu tidak direkomendasikan, itu berdasarkan pengalaman kita aja. Yang direkomendasikan adalah imobilisasi untuk yang sekarang ini. Setelah imobilisasi ke dan imobilisasi rumah sakit terdekat ya. Kalau bisa sih jangan nanggung, jangan ke puskesmas ya. Langsung ke rumah sakit besar. Jadi begini, jadi untuk anu kan rekomendasi ya. Para pelawak yang di puskesmas belum tentu paham untuk imobilisasi itu kan belum anu ya, belum banyak terkoneksi ya. Sudah, kalau sekarang sudah ya, untuk imobilisasi, tapi untuk penanganan ataupun anti bisa kayaknya sih adanya sih di rumah sakit besar atau umum di umum itu pasti ada kok. Jadi semua rumah sakit besar itu sudah ada. Ya, ini bagus. Mana? Oh ya. Ini kan ada teman kita. Ya, ini wah habis kegigit udah bisa. Nah, sini Mas, ini enggak apa-apa sini. Enggak apa-apa. Mas ini. Ini kok. Nah, ini. Sini awal aja. Namanya siapa Mas? Mas Mada. Nah, ini habis kegigit naga seputatik atau kobra. Ini sudah kemarin sudah dimobilisasi juga. Ini terus apa sudah sesuai standar kedokteran lah ya, medis lah. Sudah ranahnya sana. Ini adalah langkah yang betul. Jadi ketika kegigit langsung bawa ke rumah sakit. Ya. Tapi ini sebenarnya ini sangat fatal. Ini sudah berapa minggu di opname itu? Di rumah sakit? 1 mingguan, berarti parah ini ya. Jadi kemarin itu ceritanya bagaimana kok bisa kegigit kobra, bagaimana? Atau melihara kobra atau dapat kobra di luar atau bagaimana?
ceritakan nggak apa-apa, jangan malu-malu, nggak ada yang memarahi. Itu kan lalai. Lalai. Ya. Pegang dengan tangan kosong atau gimana? Pakai hook ini. Ekornya. Oh, ekornya Pegang. pakai hook ini. Akhirnya yang dipatok tangan yang ini. Iya. Jadi tetap nggak boleh menyalahkan ini. Iya, nggak boleh. Ya. Siapa yang disalahkan? Saya sendiri. Misalnya pulau kobra kalau dicekel. Ya. Jadi tetap meskipun menggunakan alat seperti ini, tetap saja kita harus belajar bagaimana cara menggunakan alat ini dengan baik seperti itu. Sama halnya ketika saya megang ular tanpa alat ini, saya juga belajar bagaimana caranya agar ular ini tidak menggigit tangan saya seperti itu. Sebenarnya semuanya itu adalah butuh proses dan butuh waktu yang sangat lama. Ya untuk saja Mas ini bisa terselamatkan ini dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi saya menganjurkan ketika ada gigitan ular berbisa, yaitu tadi intinya kalau kita nggak bisa melakukan imobilisasi, usahakan setenang mungkin ya, karena apa? Bisa itu akan menjalar dengan terlalu banyak pergerakan ya, akhirnya memicu jantung dan cepat menjalar ke seluruh anggota yang lain itu seperti itu. Ya, gitu kan Mas? Ya kayak gitu katanya. Iya katanya. Nah, yang orang-orang medis kan kita cuma memahami. Sekarang saya yang tanya. Sekarang saya yang tanya. Iya, mau saya yang menjawab. Iya, oke. Dia tahu, jangan tadi takut. Jangan jawab. Tanya, siapa yang menjawab. Iya. Oke, sekarang saya tanya Mas Jo jawabannya. Versinya Mas Jo sendiri. Mas Jo juga pernah kegigit masuk rumah sakit sampai berbulan-bulan ya, 2 bulan 3 bulan waktu itu ya. Ya sampai 1 bulan. Ya 1 bulan, kurang lebih 1 bulanan ya. Itu ketika digigit king cobra teman-teman, tangannya itu kemarin yang ada di kontennya Jagat Muda, ada fotonya profil ya, dikasih minum, posisi itu adalah posisinya Mas Jo digigit dan itu sampai fatal 1 bulan di rumah sakit. Ya, saya nggak menanyakan itu, karena sudah masuk ke rumah sakit, otomatis itu haknya rumah sakit. Nah, yang lain saya juga pernah melihat Mas Jo juga kegigit, ya, yang tidak dibawa ke rumah sakit. Nah, ini cuma pengalaman saja, siapa tahu viewer Jagat Muda nanti bisa apa ya, bisa buat pengalaman saja. Jadi sebagai pemain bodybuilder tentunya akan tergigit ular, kayak gitu ya. Kalau kita pembalap tentunya akan jatuh dari motor suatu saat kan ya. Sebagai pemain bodybuilder akan tetap kegigit kan ya. Jadi waktu itu saya kan kegigit yang di sini kan ya. Saya kegigit kan sudah ada 6 kali lah ya. Ini yang waktu itu ke rumah sakit. Nah, ini waktu di kontes. Nah, ini jadi bengkok, jadinya bengkok. Nah, ini rumah sakit betul ya. Foto yang tangan sendiri seperti ini. Ya, sama-sama selamatnya, cuma beda cara. Ya betul mana ke rumah sakit saja, itu yang paling betul. Ini yang juga di sini ada dulu bengkok gini, ada juga di pokoknya ada lah banyak ya. Itu dikasih apa itu Mas? Penanganannya pertama itu. Tadi ini untuk pengalaman ya. Tadi tidak rekomendasinya adalah imobilisasi ya. Ke rumah sakit ya ini. Jadi menurut pengalaman saya, pengetahuan saya, jadi berbisa ular itu kalanya dengan 3 unsur, yaitu pahit, panas, asam. Asam ya itu tadi lah yang 3 unsur itulah. Ya, itu tapi tidak direkomendasikan kayak itu. Jadi alhamdulillah terselamatkan. Tapi waktu itu kita ke rumah sakit, begini ceritanya. Waktu itu kita gigitnya kan kena otot besar ya, pembuluh. Jadi pergerakannya itu cepat, langsung ke atas. Jadi waktu itu saya pakaikan 3 unsur itu. Ada yang saya minum itu tidak masuk ke dalam perut saya, jadi saya minum langsung keluar di hidung. Saya minum ke hidung, bahkan feses saya sudah keluar. Ini air seni keluar, feses keluar. Ini teng itu istilahnya apa ya? Teng itu dia. Ini sakit yang luar biasa panas, muntah. Akhirnya saya lemes gini, ini feses keluar, dikasih minum siapapun ya, mungkin karena apes ya, karena yang puasa, jadi tidak bisa, alhamdulillah karena yang puasa saya sama saya, akhirnya saya bisa sembuh seperti ini lagi dan bisa berpengalaman kayak berbagai pengalaman sama teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman tidak dianjurkan mengikuti saya, apalagi kalau hanya untuk kaya-kayaan. Kalau saya itu ada sama Jagat Muda, itu adalah bagian dari hidupnya, jadi dari pekerjaan juga. Nah gitu loh ya. Iya, sekarang pada sama Gus. Iya. Nah itu kalau yang kaya-kaya jangan. Saya kuliah sing biayai gini kok. Nah ya, kuliah ulo makanya.
Jadi kalau kita punya foto yang bagus dengan muda loh, di balik itu semuanya siapa-siapa nggak tahu ada sesuatu di belakang itu semuanya. Rahasianya ada. Kenapa bisa foto yang bagus gini-gini? Ada rahasianya, perlu pengalaman dan pengetahuan yang sangat lama. Itu juga. Dan juga ada teman-teman yang mendukungnya juga. Jadi nggak asal-asalan nanti di rumah tiba-tiba saya begini. Selang. Ini sekarang saya tanya sudah cuma mengajukan sudah tanya dari pihak orang rumah sakit ya. Belakang sampean ini kan adalah pegawai rumah sakit. Oh iya. Otomatis dia tahu betul lah bagaimana kinerja dari rumah sakit. Ya, makanya saya tadi kenapa tanya seperti ini teman-teman, karena apa? Banyak orang yang kegigit ular nggak mau dibawa ke rumah sakit karena biayanya sangat amat besar. Mas Jo sendiri waktu itu habis berapa? 70 juta. 70 juta. Dalam diri kalian semua ada keinginan untuk mengenal karakter ular, king cobra ataupun kobra. Mungkin langsung saja cari orang yang tepat untuk berguru, ya, berbagi pengalaman. Saya yakin orang Malang, semisal ada sini ada yang nonton orang Malang, mungkin ada yang suka sama kobra, tanya sama Mas Jo minta ajarin. Saya yakin akan diajari, asalkan orang ini suku-suku kepingin mengenal tentang kobra, bukan gaya-gaya. Seperti itu Mas Jo ya. Ya, jadi seperti itu Mas Jo ya. Oh ya, untuk Mas Adrian mungkin ada viewer Jagat Muda mungkin kepingin tanya ataupun buat pengalaman saja, ketika kegigit ular mau ke rumah sakit itu gimana caranya, mungkin bisa bantu kasih